Doa di tengah penderitaan. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dalam bacaan ini, Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Taman Getsemani. Yesus sangat gentar menghadapi apa yang akan terjadi di depan. Dia tahu persis setiap detail hal-hal apa yang akan segera dialaminya sebagai manusia. Dia akan menanggung hukuman atas dosa seluruh umat manusia. Peristiwa yang sangat mengerikan, sebuah jenis hukuman paling kejam dan paling brutal yang ada pada saat itu. Dia tahu bahwa dia akan segera diserahkan ke tangan orang berdosa. Karena itu, dia meminta murid-murid kepercayaannya untuk berjaga-jaga dengan dia. Dia tidak meminta mereka untuk berdoa, tetapi hanya berjaga-jaga. Mengapa? Sebab akan ada yang mau datang menangkap dia. Mereka berjaga-jaga supaya Yesus dapat tenang berdoa seorang diri. Pergumulan Yesus sangat berat ini tergambar dalam sebuah kalimat, seperti mau mati rasanya. Lukas sebagai seorang tabib melukiskan pergumulan Yesus dengan mencatat bahwa peluhnya menetes seperti darah. Dalam ilmu medis ini disebut hematidrosis atau hematohidrosis, yakni darah yang merembes keluar dari kulit sehat tanpa ada tanda-tanda kulit terbuka. Ini dapat terjadi pada orang yang mengalami tekanan jiwa yang sangat luar biasa. Yesus berhadapan dengan dua pilihan yang sulit, menerima cawan atau menolaknya. Jika dia menolak cawan itu, berarti dia tetap bersama-sama dengan Bapanya, tetapi tidak dengan manusia yang sangat dikasihinya. Jika dia memilih minum cawan, berarti dia tetap bersama Bapa, bersama manusia yang dikasihinya, tetapi menerima hukuman dosa yang mengerikan. Hasil dari pergumulan Yesus di Taman Getsemani adalah dia memilih jalan penderitaan demi menggenapi janji Allah dan keselamatan manusia, supaya manusia tetap bersamanya. Dia berkata dalam suatu kesempatan yang lain, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun bersama-sama dengan aku. Akhir dari penderitaannya adalah kematiannya. Namun, dia mengalahkan maut dan bangkit hidup selamanya. Bagaimana dengan murid-muridnya? Sebelum peristiwa kebangkitan Yesus, mereka hidup dalam ketakutan dan bersembunyi. Namun, setelah kisah Pentakosta, mereka menjadi berani memberitakan Injil. Hal ini tertulis dalam Matius 28 ayat 18-20 dan Kisah pasal 1 ayat 4-8. Konsekuensinya adalah karya mereka disertai demonstrasi kuasa Roh Kudus dan juga mereka sangat menderita. Kitab Kisah Para Rasul mencatat berbagai catatan tentang demonstrasi kuasa Allah dalam berbagai pelayanan yang mereka lakukan, tetapi juga berbagai penderitaan yang menyertainya. Misalnya, Stefanus, Petrus, dan Paulus. Mengapa mereka melakukan berbagai mujizat, tetapi mereka sakit dan tidak luput dari penderitaan? Dalam surat 2 Timotius 4 ayat 20 dikisahkan bahwa Paulus meninggalkan Trofimus di Miletus dalam keadaan sakit, seolah Paulus tidak dapat menyembuhkannya. Mengapa mereka dapat membuat mujizat, namun dalam beberapa peristiwa Allah mengizinkan dan seolah membiarkan mereka menderita?
Filipi 1 ayat 29 tertulis, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Untuk hal ini, saya menemukan ada dua alasan. Pertama, karena keselamatan itu dari Allah. Dan kedua, fokusnya adalah pemberitaan Injil, dan Injil diberitakan baik melalui keadaan menyenangkan maupun penderitaan. Seperti pengakuan kepala pasukan muncul di dalam penderitaan Yesus di atas kayu salib. Penderitaan menjadi cara yang ampuh dalam pemberitaan Injil. Saya mau menutup renungan ini dengan mengutip kisah dalam Lukas 5 ayat 12-13. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Di dalam kisah ini, Yesus berkenan menyembuhkan orang itu. Namun, bagaimana jika Yesus memutuskan untuk tidak mau menyembuhkannya? Apakah reaksi orang itu? Dan bagaimana dengan saudara? Akankah saudara berkata, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya"? Tetapi jikalaupun tidak, saya tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Pada bagian ini saya teringat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego di tengah perapian menyala-nyala pada masa Nebukadnezar menjadi raja atas Babel. Dalam kitab Daniel, kisah itu tertulis, dan mereka berkata kepada Nebukadnezar, "Jika Allah yang kami sembah mau menolong kami, maka Dia akan menolong kami. Tetapi jika Dia tidak mau, maka kami pun tidak akan menyembah dewa Tuanku itu." Kesetiaan dalam penderitaan kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus. Di saat yang paling penting dan genting dalam hidup, di saat masalah tidak sanggup lagi diatasi, di saat ketakutan memuncak dan serasa mau mati, apa langkah yang akan kita lakukan? Mungkin tidak akan ada hal lain lagi yang bisa kita lakukan, tetapi langkah yang paling tepat adalah berdoa. Berdoa artinya kembali. Kembali kepada siapa? Kepada asal kita, pencipta kita, Allah kita, satu-satunya Allah yang benar dan hidup, kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.